Untuk melanjutkan video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, kali ini kita servis panggilan guys. Ya, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Nah, perjalanan ke rumah pelanggan ini ya. Nah, itu subscriber kita sudah di rumah ya. Nah, ini perjalanan kita ke lokasi servis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbaiki televisi Polytron dengan kerusakan gambar mengecil lalu standby atau protect ya, dengan nomor seri PS52OV60RG ya. Di situ dapat kita lihat pada casing belakangnya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita bongkar dan kita percepat untuk videonya. Ya, untuk mesinnya sudah kita bongkar ya. Untuk pengecekannya lebih mudah, kita amati terlebih dahulu untuk mesinnya, apakah ada komponen yang terbakar atau tidak. Sepertinya komponen tersebut aman ya, tidak ada yang gosong maupun terbakar. Iya mas, taunya nyala aja TV-nya. Televisi ini menggunakan IC Chroma atau IC MyCom dengan seri HBT00501G ya. HBT tersebut merupakan IC program maupun IC Chroma ya. Jadi satu kesatuan di IC tersebut. Selanjutnya seperti biasa kita akan mengukur untuk tegangan B plusnya apakah normal atau tidak. Untuk televisi Polytron ini B plusnya sekitar 110 volt normalnya ya. Kemudian pastikan juga untuk VCC 5 volt standby nya normal. Jika TV sudah on, maka tegangan 5 dan 8 nya akan keluar. Ternyata untuk tegangan 5 volt standby nya normal. Kemudian setelah kita start, tegangan 5 dan 8 voltnya akan keluar. Ketika TV sudah start namun TV kembali standby, hal yang paling penting yang harus kita cek adalah fokus ke bagian vertikal. Perhatikan baik-baik di situ, output dari flipback JF0501 19577 pin nomor 9 dan 10 merupakan output vertikal atau output tegangan untuk VCC vertikal. Biasanya output flipback tersebut dihubungkan dengan resistor fuse sebesar 1 ohm. Kemudian baru disearahkan oleh dioda penyearah, biasanya dioda fast. Tegangan yang wajib hadir di VCC main dan VCC plusnya adalah sekitar 12-15 volt normalnya. Jika lebih dari itu atau mungkin over, maka vertikal akan konslet. Setelah kita ukur tadi tegangannya, di situ dapat kita ukur menggunakan avometer, tegangan plusnya sekitar 12 volt. Kemudian untuk tegangan minnya sekitar minus 12 volt. Kita lihat pada jalurnya, jalur VCC plus dan minusnya dihubungkan dengan IC vertikal. Untuk kaki plusnya terhubung dengan kaki nomor 2 IC vertikal. Kemudian untuk VCC negatifnya dihubungkan dengan kaki nomor 4. Kemudian untuk VCC plusnya dihubungkan dengan dioda yang namanya dioda pump up. Dioda tersebut menghubungkan kaki VCC plus terhadap kaki nomor 3 yaitu pump up out. Dapat kita lihat untuk tegangan dioda pump up seharusnya sama dengan tegangan dari VCC plus IC vertikal. Selain mengambil tegangan output dari flyback, VCC plus IC vertikal juga mengambil tegangan dari B plus 110 volt melalui dioda D803. Biasanya pada jalur D803 juga terdapat zener sekitar 15 volt. Bila zener tersebut konslet, maka dapat mengalirkan tegangan 110 volt ke IC vertikal. Biasanya IC vertikal tersebut akan konslet atau rusak. Sebaiknya atau lebih baik D803 nya kita lepas saja. ESR meter rakitan ini kita buat sendiri dan kita rakit agar efisien. Dalam artian pada saat pengecekan tidak usah mencopot dari PCB nya,
kita dapat mengukurnya langsung dalam PCB tanpa melepasnya. Hal ini akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita, sehingga pekerjaan kita lebih maksimal dan lebih cepat. Berikut cara menggunakan ESR meter rakitan tersebut. Jangan lupa hubungkan untuk probe positif ke positif, negatif ke negatif. Jangan lupa untuk mengkalibrasi pada zero adjustment ESR analog tersebut. Kita langsung hubungkan probe untuk positif ke positif, negatif ke negatif pada kaki elko di PCB. Bila jarum bergerak penuh, maka elko dipastikan dalam kondisi baik. Sebaliknya, jika jarum tidak bergerak secara penuh, maka bisa dipastikan elko tersebut dalam keadaan setengah kering. Kapasitansinya dapat kita lihat tadi, ada kapasitas yang penuh, ada juga kapasitas yang kurang, ditandai dengan jarumnya tidak penuh. Dapat kita lihat atau kita contohkan elko yang dalam keadaan setengah kering. Untuk letak elko-nya terdapat di elko pump up IC vertikal. Biasanya nilainya 100 mikro 35 volt. Anda dapat mengeceknya di dalam skema yang sudah disertakan di dalam deskripsi video. Berbeda dengan elko yang normal-normal saja, jarumnya pasti akan menunjukkan angka 0 sesuai kalibrasi di awal. Untuk elko-nya terletak di C408 ya. Pada PCB maupun di skema sama saja. Kita buktikan dengan cara mencopotnya dari PCB langsung, kemudian kita cek menggunakan avometer Zotac. Selanjutnya pengukuran dengan avometer Zotac didapati nilainya turun menjadi sekitar 28 mikro ya. Berarti turun jauh untuk kapasitansi dari elko 100 mikro 50 voltnya. Kita pastikan sekali lagi untuk elko-nya pada ESR meter ternyata jarumnya tidak bergerak sama sekali. Kondisi sudah mulai gelap guys, mau hujan kita gunakan lampu ya. Bila mengganti elko pump up, sebaiknya dioda pump up-nya juga diganti. Bila mana tidak diganti, kemudian hari kapasitansinya atau nilainya pasti juga akan ikut berkurang. Kemudian kita ganti dengan dioda kapasitansinya 1 ampere atau dioda IN 4007. Jangan lupa untuk kakinya yang positif ada stripnya ke kaki positif elko, kemudian yang negatif ke kaki negatif. Jangan sampai terbalik ya. Setelah kita ganti dioda dan elko-nya tadi, kita cek kembali untuk VCC dioda pump up-nya apakah sudah normal atau belum. Normalnya tegangan tersebut sekitar 12-15 volt sesuai tegangan VCC input tadi. Ternyata televisinya juga masih protek, berarti ada indikasi kerusakan pada bagian lain. Indikasi lain selain dioda pump up dan elko pump up yang harus kita perhatikan di sini adalah IC vertikal LA78141. Karena analisa terakhir kita mengarah ke IC vertikal LA78141. Untuk IC vertikal tersebut dapat diganti dengan seri STV9325. Tidak boleh diganti dengan IC LA78040. Karena menurut datasheet IC LA78040 tersebut ampernya lebih rendah dari IC yang saya sebutkan di atas. Saja kita copot IC vertikal dari PCB-nya. Gunakan mata solder yang lancip agar saat proses pencabutan tidak melukai jalurnya.
karena biasanya jalurnya di sini sangat rawan untuk patah atau putus jalur. Usahakan hati-hati dalam proses penyolderan. Usahakan solderan tidak gandeng. Mohon maaf ya guys, ini sambil merokok karena biar tidak sepaneng dan gagal fokus. Oke, kita lanjutkan. Kita mengukur untuk tegangan IC vertikalnya. Ternyata pada VCC nya sekarang menjadi 15,38 volt. Artinya tegangan tersebut sudah normal. Berarti pada saat kita mengukur di awal tadi VCC nya drop karena IC vertikal tersebut setengah konslet atau ampernya sudah mulai turun. Untuk tegangan pada pin protect IC menuju IC chroma, normalnya tegangan tersebut sekitar 4 volt. Menandakan bahwasannya TV sudah tidak protect, ditandai tegangan umpan balik ke IC chroma sudah normal. Perhatikan tombol panel yang kita copot tadi untuk indikator bahwasannya TV sudah tidak protect kembali. Artinya televisi tersebut sudah normal. Setelah kita mengganti IC vertikal LA78141, pastikan kembali untuk IC vertikalnya tidak panas atau over berlebihan ya. Biasanya untuk panas yang wajar-wajar saja, sangat ciri khas untuk televisi Polytron ini pada bagian IC vertikalnya. Pada saat proses pengerjaan IC vertikal diharapkan hati-hati dan waspada, karena pada saat kita perbaikan di lapangan kita tidak sengaja menyenggol elko 180 volt, menyebabkan kita kaget atau shock berlebihan. Karena kasus yang kita anggap mudah ini justru akan menjadi sulit jika kita tidak konsentrasi dan terus fokus ke servisan kita sendiri ya. Intinya dalam melakukan perbaikan televisi harus dilakukan dengan secara fokus, profesional, dan tanggung jawab yang tinggi. Setelah televisi tidak protect, kita cek kembali ke layar depan apakah televisinya sudah menyala logo Polytron apa belum. Ternyata televisinya sudah menyala, berarti proses perbaikan kali ini berhasil. Saatnya kita menerima bayaran. Langkah terakhir adalah untuk mengembalikan soket-soketnya seperti soket degaussing, soket speaker, soket sensor, dan soket audio input depan ya. Jangan lupa dikembalikan ke posisi semula. Jadi kesimpulan kita kali ini, penyebab televisi menjadi setengah adalah IC vertikal yang sudah rusak. Kemudian untuk mengantisipasinya kita juga mengganti elko pump up dan dioda pump up. Sekian untuk tutorial kali ini. Apabila bermanfaat silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.